kasih, jumpa bersama saya Yasifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sampai inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita tengah berada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sahabat inovasi, kita akan berbincang-bincang seputar inovasi-inovasi yang ada di Badan Pusat Statistik, tentunya dengan ASN inovatifnya. Oke, baik sahabat inovasi, di podcast kita kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif, yaitu Ahmad Irfansyah, SDR Estat, dengan judul inovasinya yaitu Dashboard SDGs for Sumsel. Nah, seperti apa inovasinya? Langsung saja ikuti perbincangan kami dengan narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas Irfan. Ya, Mbak. Oke, baik. Apa kabarnya? Ya, sehat. Sehat ya. Aman. Nah, terima kasih ini udah hadir di podcast kita ya. Oke, baik. Nah, ini inovasinya seperti apa ya? Dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide inovasi Jadi ini? Ini kan dashboard ya, SDGs. Kita berawal dari SDGs. SDGs itu apa? SDGs itu tuh singkatan dari Sustainable Development Goals ya, yang ada di dunia gitu, internasional. Jadi itu tujuan pembangunan yang ada 17 tujuan dan ada lagi banyak target dan indikatornya kayak gitu. Apa gunanya SDGs ini? Itu untuk keberlangsungan seluruh negara di dunia ini untuk maju dan hidup merata seperti itu. Jadi semuanya hidup layak seperti itu. Itulah gunanya SDGs. Seperti apa? Misalnya yang tujuan pertama itu ada tanpa kemiskinan gitu. Yang kedua itu tanpa kelaparan dan 17 lainnya seperti itu. Itu untuk pengembangan seluruh negara ya, seluruh dunia, masyarakat seluruh dunia. Nah, di sini kita membangun dashboard dari SDGs tersebut. Apa saja yang ditampilkan? Jadi dashboard ini berfungsi untuk menampilkan data dari setiap indikator yang ada di SDGs. Jadi nunjukin nih, misalnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah, kayak gitu, atau misalnya di target kedua yaitu tujuan kedua di tanpa kelaparan itu bagaimana kalorinya yang diterima oleh masyarakat. Itu kita punya datanya dari survei yang dilakukan BPS. Nah, indikator yang mendekati kita masukkan di dashboard SDGs kayak gitu. Dan ini adalah dashboard SDGs for Sumsel. Jadi SDGs untuk se-Sumatera Selatan. Jadi levelnya se-kabupaten kota itu ada gitu. Provinsi ada, kabupaten kota itu ada. Dia nampilin datanya, itu tujuan utamanya kayak gitu. Oke, jadi ini inovasinya adalah sebuah aplikasi ya? Ya, aplikasi khusus SDGs, ya, begitu ya? Gitu. Jadi dia bukan cuma nampilin data doang, tapi dia tuh juga datanya ditampilkan secara visual gitu. Ada chartnya, ada map chart, ada peta ya, ada tampilan grafik peta, ada juga menampilkan kegiatan-kegiatan dari SDGs. Misalnya nih, di Pemprov, apa sih yang di Pemprov lakukan untuk meningkatkan SDGs itu tadi? Kalau Pemprov telah melaksanakan kegiatannya, misalnya memberikan bantuan atau kegiatan prakerja seperti itu akan bisa dimasukkan gitu di dashboard itu. Jadi dashboard itu menampilkan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh OPD apa saja kayak gitu oleh pemerintah. Selain menampilkan kegiatan oleh OPD, juga bisa dilakukan oleh stakeholder lain. Apa misalnya seperti akademisi, seperti
perusahaan, kalau perusahaan kan kita menyebutnya sebagai CSR kan seperti itu bisa dimasukkan ke dalam dashboard SDGs. Jadi dia nampil semua kegiatan yang telah dilakukan kayak gitu. Oke. Nah, ini aplikasi ini berbasis web atau Android? Ya, jadi aplikasinya berbasis web. Nah, jadi webnya bisa diakses. Alamat webnya itu adalah sdgsforsumsel.bpssumsel.com. Gitu ya. Jadi Bisa itu, diakses. ya. Jadi itu alamat webnya ya. Ya, Bisa gitu. diakses semua orang ya dengan mudah ya tentunya. Dengan mudah. Ya. Oke. Nah, jadi ini tadi kan disebutkan bahwa bahwa OPD bisa mengupload aktivitas-aktivitasnya. Artinya ini bisa langsung dilakukan sendiri oleh OPD apa seperti apa mekanismenya? Ya. Jadi web ini terbuka. Jadi web ini setelah masuk ke web itu nampilin data dulu kan. Nah, ada lagi satu menu, itu menu untuk adminnya. Oke. Jadi ketika setelah masuk ada login untuk admin, dia daftar dulu gitu. Daftar by email, nanti setelah masuk daftar by email nanti dikirimkan kode verifikasinya. Terus jika sudah nanti admin akan meng-ACC gitu, admin dari kita akan meng-ACC. Begitu juga dengan kegiatan yang mereka masukkan gitu. Ketika mereka memasukkan kegiatan, kita lihat dulu nih, kita koreksi benar nggak. Kalau oke, bagus ya kita ACC dan akan nampil langsung di dashboard. Oke, jadi memang ternyata walaupun ini sifatnya terbuka, tapi tetap aja ada verifikasinya ya. Iya. Dan ini juga dilengkapi dengan login dan user ya, yang tentunya artinya ini benar-benar digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan akan web ini ya. Artinya tetap diverifikasi dulu nih oleh pihak BPS begitu ya? Iya kayak gitu, supaya hal-hal yang kurang menyenangkan kita filter kayak gitu ya. Oke, jadi memang nggak sembarangan juga ya, tetap ada filternya. Ada verifikasi, jadi waktu registrasi juga nggak sembarangan gitu, kita minta foto KTP misalnya, alamat kayak gitu, kita minta tes verifikasi intinya. Oke, mungkin jadi dari instansi juga mungkin ada juga instansi mana gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi dijelaskan bahwa ini berbasis web dengan dilengkapi dengan kemudahan bagi para penggunanya tentunya kan. Ini artinya digunakan oleh OPD dan juga perusahaan yang memang memiliki data terkait SDGs ya. Nah, sejauh ini apalagi fitur-fitur yang ada di dalamnya atau kemudahan-kemudahan yang didapat oleh para pemanfaat aplikasi ini? Sebenarnya yang paling banyak menggunakan itu OPD dan juga mahasiswa biasanya. Karena ini kan lebih ke data kan. Mereka gunakan data ini dipakai untuk mereka analisis. Nanti mereka kalau OPD melakukan apa kebijakannya untuk kedepannya kayak gitu kan. Untuk mereka itu. Selain itu juga nampilin metadata SDGs. Nampilin itu ada buku pedoman metadata jadi bisa ngelihat sih indikator ini apa saja dari mana gitu bisa dapatnya itu metadatanya SDGs. Begitu juga dengan publikasi SDGs itu juga bisa dapat. BPS itu juga ada merilis publikasi SDGs level nasional kayak gitu. Bisa lihat. Jadi ini artinya ya BPS ini memberikan pelayanan ya tentunya ya pelayanan yang mungkin selama ini sebelum ada inovasi ini masih dilakukan secara manual ya, di mana pengguna itu datang ke BPS atau juga belum apa yang menjadi kebutuhan itu belum diakomodir ya, tapi setelah ada inovasi ini semuanya bisa dipublish ya, semuanya bisa didapatkan dengan mudah tentunya ya. Oke, baik. Nah, dalam melakukan inovasi tentu saja mungkin Mas Irfan bersama tim ini memiliki baik dari proses pembuatan inovasi sendiri maupun implementasinya mungkin ada kendala atau tantangan yang dihadapi. Nah, itu apa aja? Jadi kan ini SDGs ya. Dashboard SDGs ini dipakai oleh seluruh orang. Yang mengakses juga banyak orang, seluruh orang publik ya. Salah satu tantangan yang berat itu bagaimana kita menyebarluaskan tentang SDGs dan menyampaikan bahwa SDGs itu penting dan tujuan global gitu ya semuanya. Begitu juga dengan OPD yang menggunakannya. Jadi kita masih tantangannya itu menyebarluaskan terus penggunanya
supaya lebih tahu tentang SDGs gitu, pengennya kita. Oke, jadi kalau dari aplikasinya sendiri nggak ada masalah ya? Aplikasi sejauh ini nggak ada masalah, tapi terus berkembang, terus jalan gitu. Kalau ada yang kalau ada data baru kita tambahkan yang hasil misalnya tahun baru kan, tahunnya 2023 udah ada datanya, kita masukkan gitu. Oke. Itu sekedar nginput baru yang entry kayak gitu. Jadi data yang tersedia pun update terus Update, ya. ya. Dan ini bisa langsung mungkin bisa di-download juga ya? Kalau data itu paling diekspor jadi Excel kayak gitu. Kalau data, kalau publikasi bisa di-download PDF kayak gitu. Oke, nah ini jadi banyak sekali yang didapatkan dari aplikasi ini. Ternyata tidak hanya sekedar kita bisa melihat, tapi juga kita bisa langsung mendapatkan datanya ya. Ya. Oke, baik. Nah, oke baik. Untuk kedepannya, ini Mas Irfan, apalagi nih yang mau dilakukan dengan inovasi ini? Atau mungkin mau diintegrasikan dengan aplikasi lain atau seperti apa? Untuk ke depan kemungkinan SDGs ini kan makin maju, makin banyak digunakan. Pastinya yang kita butuhin itu penambahan fitur, pastinya penambahan fitur, terus bagaimana keamanan datanya juga terjamin gitu, nggak diganggu orang, aksesnya cepet gitu maksudnya, nggak diganggu orang, nggak di itu. Pastinya kayak gitu. Oke, jadi itu yang ditingkatkan ya, terutama keamanan data ya. Sebenarnya keamanan server sebenarnya. Biasanya kan banyak tuh nyerang supaya server itu susah diakses biasanya kebanyakan. Jadi ini akan mengganggu sekali ya bagi pengguna dalam pemanfaatannya ya. Yeah. Oke, baik. Nah, Mas Irfan, mungkin perbincangan kita ini akan kita akhiri dulu ya. Yeah. Mungkin di lain waktu ya kita akan berbincang-bincang kembali, mungkin berbincang tentang inovasi yang sama, tapi akan ada pengembangan selanjutnya ya, atau juga inovasi-inovasi yang terbarunya. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya. Ya, jadi tanpa inovasi kita itu hanya melakukan rutinitas biasa saja. Kita perlu inovasi supaya maju, bergerak, dan mengalami perubahan. Sehingga potensi-potensi yang kita miliki itu semuanya keluar. Ya, seperti itu. Oke, nah jadi ini pesan yang sangat baik sekali ya untuk memotivasi sahabat inovasi untuk berinovasi tentunya Mas Irfan ya. Oke, baik sahabat inovasi dan juga Mas Irfan ya, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Tentu saja kami menunggu lagi dan untuk Mas Irfan berbagi atau sharing tentang inovasi-inovasi yang ada di BPS Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Oke, baik. Terima kasih sahabat inovasi telah mengikuti perbincangan kami dengan inovator kita yang tentunya sangat inovatif. Nah, sahabat inovasi semoga ini menginspirasi juga ya kepada inovasi untuk terus berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.